Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Donggyang 10 MPLB 1. Kami akan membuat konten yang bertemakan menerapkan penanganan surat masuk. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Saya Nadia Nur Andini, Saya Nairokta Vanita, saya Sally Febrianingsih, saya Naya Resbarisika, saya Vita Sila. Pengertian surat masuk. Surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. Surat masuk bisa ditangani oleh dua pola. Pola sentralisasi dan pola desentralisasi. Pola sentralisasi adalah pola penanganan berkas yang dilakukan secara terpusat. Dan pola desentralisasi merupakan pola yang mempunyai ciri kegiatan administrasi dilakukan di setiap bagian dari unit kantor. Surat masuk terdapat dua sistem penanganan, yaitu sistem buku agenda dan sistem kartu kendali. Sistem buku agenda diberlakukan sejak era pemerintahan Hindia Belanda. Sistem ini digunakan untuk menggantikan sistem Paulex yang lebih dahulu digunakan. Sedangkan sistem kartu kendali dibuat dengan tujuan mengatasi sedangkan sistem kartu kendali yaitu dibuat dengan tujuan mengatasi kekurangan sistem buku agenda yang hanya memungkinkan pencatatan surat dilakukan oleh satu orang. B. Penanganan surat masuk sistem buku agenda. Sistem buku agenda adalah sistem penanganan surat yang menggunakan buku agenda sebagai sarana memproses surat. Langkah-langkah penanganan. B. Penanganan surat masuk sistem buku agenda. Sistem buku agenda adalah sistem penanganan surat yang menggunakan buku agenda sebagai sarana memproses surat. Langkah-langkah penanganan surat masuk pola sentralisasi sistem buku agenda. 1. Penerimaan surat. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang biasanya bekerja di bagian depan kantor atau front office, seperti satpam dan resepsionis, karena tempat mereka yang berdekatan dengan pintu masuk kantor. Kegiatan penerimaan surat masuk meliputi pengumpulan surat masuk, penghitungan jumlah surat masuk, pemeriksaan ketepatan alamat si pengirim, pemeriksaan ketepatan alamat Kegiatan penerimaan surat masuk meliputi pengumpulan surat masuk, penghitungan jumlah surat masuk, pemeriksaan ketepatan alamat si pengirim, pengelompokan surat atau dokumen berdasarkan jenisnya, pendatangan dan pemberian stempel pada bukti pengiriman sebagai bukti bahwa surat atau dokumen telah diterima, serta membuka dan memeriksa keakuratan surat atau surat elektronik sesuai prosedur perusahaan. Surat elektronik atau email dibuka dan diperiksa keakuratannya. 2. Penyortiran surat. Penyortir surat yaitu kegiatan memisahkan dan mengumpulkan surat-surat menurut jenis dan golongannya. Ada dua pola. Penyortiran surat yaitu berdasarkan alamat tujuan dengan melihat ciri khusus pada bagian amplop. Kegiatan penyortiran surat masuk meliputi memisahkan antara surat dinas dan surat pribadi, menggolongkan surat dinas berdasarkan 3 kategori,
Pencatatan surat. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Pencatatan ini sangat penting dilakukan karena dapat diketahui volume surat masuk setiap hari, minggu, bulan, dan tahun. Kegiatan pencatatan surat meliputi 1. Membuka, membaca, dan menandai pokok surat. 2. Memeriksa lampiran apakah sesuai atau tidak. 3. Membubuhkan tanggal dan para penerima surat pada stempel agenda. 4. Mencatat surat masuk ke dalam buku agenda. Terdapat macam-macam agenda yang dapat digunakan yaitu 1. Yaitu buku agenda kembar. Buku ini yang digunakan untuk mencatat surat, baik surat masuk maupun surat keluar dalam satu format yang sama. Contoh. Kedua, buku agenda kembar. Buku agenda kembar adalah buku yang hanya digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Buku agenda kembar dibagikan menjadi 2, yaitu surat masuk. Contoh surat masuk. Kedua, buku agenda kembar surat keluar. Buku agenda berpasangan adalah satu buku yang digunakan untuk mencatat surat, baik surat masuk maupun surat keluar. Buku agenda jenis ini, satu bagian halaman kiri digunakan untuk mencatat surat masuk dan satu bagian kanan untuk mencatat surat keluar. Format yang digunakan berpasangan sama seperti format buku agenda kembar. Contoh format stempel agenda yang digunakan dalam sistem buku agenda. Pengarahan surat. Pengarahan surat dilakukan dengan menentukan siapa saja yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Pengarahan surat dilakukan oleh pimpinan. Pimpinan dapat menuliskan instruksi, saran, tanggapannya pada lembar disposisi. Lembar disposisi adalah lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan dengan proses tidak lanjut dari surat yang diterima. Lembar disposisi digolongkan menjadi 2, yaitu disposisi langsung dan disposisi tidak langsung. Disposisi langsung adalah disposisi yang dituliskan langsung pada lembaran surat, sedangkan disposisi tidak langsung adalah disposisi yang ditulis pada lembaran disposisi tersendiri yang sudah disiapkan. Contoh format dan pengisian lembar disposisi. Selanjutnya, penyampaian surat. Jika pimpinan sudah menuliskan instruksinya di lembar disposisi, surat beserta disposisinya diserahkan ke orang yang ditunjuk oleh pimpinan, yang namanya tertulis di lembar disposisi. Jika seseorang lebih dari 1, sebaiknya surat difotokopi atau diperbanyak, sehingga ditunjuk akan mendapatkan salinan suratnya. Surat harus ditandatangani oleh orang yang ditunjuk di buku ekspedisi internal. Contoh format buku ekspedisi inter. Kegiatan penyampaian atau pendistribusian surat meliputi hal berikut. A. Surat yang disertai lembar disposisi dicatat ke dalam buku ekspedisi inter. B. Mengadakan surat apabila ada beberapa pihak yang ditunjuk oleh pemimpin dalam lembar disposisi. C. Surat distribusikan kepada yang bersangkutan dengan menggunakan buku ekspedisi inter dan ditaraf oleh pihak yang bersangkutan atau pihak penerimaan surat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendistribusian surat. A. Perhatikan jenis surat yang akan didistribusikan. B. Pastikan surat
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendistribusian surat. A. Perhatikan jenis surat yang akan didistribusikan. B. Pastikan surat distribusikan kepada orang bagian sesuai dengan instruksi pemimpin pada lembar disposisi. C. Jika surat harus diedarkan kepada beberapa orang, tentukan jumlah orang yang akan menerima salinan surat dan pastikan identitas dari penerimaan salinan surat tersebut. D. Menindakkan tanda tangan di penerima. Mintakan tanda tangan si penerima surat jika surat akan disampaikan kepada pihak terkait. E. Untuk surat-surat yang sifatnya mendesak untuk diketahui, misalnya undangan rapat, segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan menerimanya. F. Jangan lupa membuat lembar tembusan dari surat atau dokumen untuk dijadikan arsip. G. Simpan buku ekspedisi dan bukti tanda terima surat. H. Jika surat akan disampaikan kepada unit kerja, usahakan surat tersebut diterima oleh penjabat di unit kerja tersebut. G. Berikut adalah beberapa dampak buruk yang dapat diakibatkan oleh kesalahan pendistribusian surat. A. Surat tidak sampai kepada yang berkepentingan. B. Surat dapat hilang sehingga informasi yang ada di dalam surat juga akan hilang. C. Dapat menimbulkan kerugian organisasi jika diterima oleh orang yang tidak bertanggung jawab. D. Proses penanganan surat menjadi lebih lama. Penyimpanan surat. Setelah surat selesai diproses, surat asli dikembalikan oleh staf administrasi kantor atau sekretaris ke unit tata usaha atau sekretaris untuk disimpan atau diarsipkan menggunakan sistem penyimpanan tertentu, antara lain subjek, sistem abjad, sistem wilayah, sistem tanggal, dan sistem nomor. Berdasarkan uraian tersebut, prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda dapat dirumuskan dalam bagian berikut. Contoh penyimpanan surat. Penyimpanan surat. Prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda dapat dirumuskan sebagai berikut. Penerimaan surat, lalu penyortiran surat, lalu pencatatan surat, lalu pengarahan surat dan penyampaian surat, lalu penyimpanan surat. C. Penanganan surat masuk sistem kartu kendali. Sistem ini dikembangkan tahun 1972, diciptakan Arsip Nasional RI, bekerja sama dengan lembaga administrasi negara. Kartu kendali (KK) adalah lembar isian untuk pencatatan, penyampaian, dan penyimpanan surat. Kartu kendali memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Sebagai alat pengendali surat masuk dan keluar. 2. Sebagai alat pelacak surat. 3. Sebagai arsip pengganti bagi surat-surat yang masih dalam proses. 4. Sebagai pengganti buku agenda dan ekspedisi. Keuntungan menggunakan kartu kendali. 1. Lebih efisien. Keuntungan menggunakan kartu kendali. 1. Lebih efisien. Keuntungan menggunakan kartu kendali. 1. Lebih efisien. 2. Dapat membedakan sifat surat, penting, biasa, dan rahasia. 3. Menghilangkan pencatatan yang berulang. 3. Menghilangkan pencatatan yang berulang. 4. Mudah melacak lokasi surat yang sedang diproses. 5. Memudahkan penyusunan arsip. 6. Memudahkan
inventarisasi. 6. Memudahkan inventarisasi dan penilaian arsip. Bahwa dalam kartu kendali tersebut hanya surat masuk atau surat keluar yang sifatnya penting. Adapun surat-surat yang sifatnya biasa menggunakan lembar pengantar surat. Biasa menggunakan lembar pengantar surat biasa, begitu pula dengan surat rahasia. Surat yang dicatat menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Suatu surat dapat dikategorikan sebagai surat penting jika memenuhi beberapa syarat berikut. 1. Kalau surat tersebut hilang atau terlambat, hal tersebut akan mengakibatkan kesulitan bagi instansi yang bersangkutan. Penyebabnya adalah surat tersebut tidak dapat diganti dengan tembusan atau surat lainnya. 2. Surat tersebut mempunyai proses lanjutan yang segera harus dilaksanakan. 3. Informasi yang terkandung dalam surat tersebut tidak dapat dalam surat lain. Dengan demikian, jika informasi surat tersebut tidak segera diketahui oleh pimpinan atau unit pengolah, hal tersebut akan menimbulkan kesulitan. Sementara itu, suatu surat dapat digolongkan sebagai surat biasa jika memenuhi syarat berikut. 1. Kalau surat tersebut hilang atau terlambat, hal tersebut tidak akan menimbulkan kesulitan bagi instansi yang bersangkutan. 2. Surat tersebut tidak memiliki proses lanjutan. 3. Informasi yang terkandung dalam surat tersebut terdapat pula dalam surat lain. 4. Apabila telah digunakan atau diproses dan tidak lagi memiliki nilai guna, surat tersebut tidak perlu disimpan. Ini benar para bacanya.